ini luar biasa. Oke, kita panggil dengan meriah Asmiranda dan Jonas. Shalom, silakan. Shalom. Ini kurang gini kali ya. Nanti enggak dekat. Belum dipersilakan. Boleh silakan duduk. Selamat datang di rumah kami. Apa kabar Asmiranda? Puji Tuhan luar biasa. Biasa dipanggil Anda ya, biar lebih akrab Anda. kita ya. Terus Jonas kalau nggak salah panggilannya Anda ke Jonas bukan Jonas deh, Vano kalaunya. Ya. Kalau Anda Kalau manggil Anda aku, Ivan. Oh Ivan. Ivan Kok saya malahan. juga dengar Vano itu siapa yang manggil ya? kalau orang Apa lain saya kita doang yang kenalnya- manggil? Orang lain manggilnya apa? Kenalnya Vano memang. Vano ya. Oke, maunya dipanggil Vano atau Jonas? Apa aja boleh. Apa aja maunya apa? Sayang. Salah. Kalau yang panggilan di rumah. Jonas aja ya nama artisnya ya kayaknya ya. Ya Jonas boleh ya. Oke, apa kabar ini semuanya? Puji Baik, Tuhan, puji luar Tuhan, biasa baik. baik. Luar biasa. Nah, karena tema malam hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya. Tadi kan sahabat kita Dewi Ria juga udah menyaksikan gitu ya. Dan saya rasa juga teman-teman di sini semua udah, ini yang di sini nggak lihat saya ini ya belakangin ya. Mungkin saya agak mundur sedikit ya. Bisa kelihatan? Bisa ya? Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak di sini saya percaya pada kepo semua. Pasti udah tahu cerita mereka kan? Di YouTube banyak ya. Jadi kita nggak usah tanya-tanya yang lebih itu lagi ya, yang udah bisa lihat di YouTube, lihat aja di YouTube ya kan? Nah sekarang kita tanya aja yang lebih mungkin jarang ada di YouTube gitu ya. Sekarang kita mau tanya nih, kalau perjumpaan dengan Tuhan Yesus saya rasa semua udah banyak yang tahu ya. Tapi kita mau tanya, apa sih yang membuat Anda yakin gitu loh, bahwa Tuhan Yesus adalah pilihannya Anda sekarang? Yang membuat yakin adalah saat berjumpa sama Tuhan, Tuhan sentuh hati aku. Dan saat itu juga aku yakin. Itu jawabannya. Apakah seperti Dewi ada penampakan-penampakan seperti itu? Pernah? Mungkin nggak bisa diceritain secara vulgar seperti Mbak Dewi, tapi yang pasti pada saat aku tahu itu adalah Tuhan dan aku tahu yang nyentuh aku adalah Tuhan. Oke. Anda merasa ya Ada Tuhan Yesus rasanya, jamah gitu ya. Kalau gitu gini deh, saya balik pertanyaannya. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Vano lah pilihan Tuhan buat Anda? Nah itu aja deh ya. Apa yang membuat Anda yakin akhirnya oke, inilah yang Tuhan pilihkan buat aku gitu. Nah, kalau ini berarti jadi agak nyambung. Jadi bisa mencerna lebih banyak sendiri ya. ya. Gini, sebenarnya dari kita pacaran mungkin ya, dari kita pacaran mungkin Vano ini nggak pernah menginjili aku. Mas mungkin pasang setel di mobil, pasang lagu rohani aja sebenarnya nggak pernah. Jadi aku nggak pernah tahu dan aku nggak tahu itu maksudnya nggak tahu lagu rohani, nggak tahu tentang Tuhan Yesus. Tapi Vano itu punya persyaratan pada saat syuting setiap hari Minggu saya harus ke gereja. Nah itu yang bikin aku penasaran ngapain sih ke gereja tiap hari Minggu. Karena kita kan berapa kali dipasangin dalam satu sinetron dan menurut aku aduh scene-nya tuh banyak banget dan aku butuh dia ada di lokasi karena banyak banget scene berdua gitu kan. Kalau dia pergi dari lokasi syuting dan hari Minggu gak mau syuting, kapan aku istirahatnya? Aku mikirnya gitu. Tapi dari situ ya aku penasaran, tapi aku juga menghargai dia karena memang aku udah biasa hidup toleransi dengan berbeda agama gitu kan. Jadi aku menghargai dia karena dia memang mau gereja. Tapi dari situ akhirnya aku jadi penasaran sendiri dan mencari tahu gitu. Dan di situ memang aku bertemu Tuhan tuh di situ. Boleh tanya nggak ya Anda, di keluarganya Anda sendiri, apakah ada yang berbeda agama selain agama sebelumnya? Ada. Ada. Oh, jadi memang keluarganya pun sebetulnya sudah multiple kepercayaan Iya, begitu ya? betul. Oh, tapi di keluarga intinya sendiri belum, memang semuanya masih seberang gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya ke Vano, apa sih yang membuat Vano
kayak kurang kerjaan deh. Emang perempuan Kristen jarang gitu Vano, sampai harus nyari yang berbeda gitu di awal-awal ya. Kalau saya percaya, kita sekarang percaya bahwa Anda adalah pilihan Tuhan buat Vano yang terbaik ya. Tapi sebelumnya gitu loh, apa yang membuat Vano kok kayaknya, ya selain cantik tentunya, percaya, setuju kan dengan saya Asmiranda lebih cantik aslinya ya daripada di TV ya. Vano juga dulu gitu. Waktu saya pertama kali ngeliat Vano di Puri, saya lihat, lo kok beda ya sama di TV asli lo, kamu lebih ganteng live lo, kamu juga lebih cantik live Coba lo. ini ada istrinya coba. Oh enggak, saya muji kamu juga sampai Thank you, anak saya thank you. bilang, Mih kok di TV beda ya sama aslinya ya, lebih cantik aslinya gitu loh. Nah Vano, selain cantik ya, selain physically gitu, apa sih yang membuat kamu tertarik gitu sama Anda? Gini, basically sebenarnya dulu kalau pas lagi pacaran gitu ya berdua, aku pribadi belum sempat mikirin untuk yang nanti kedepannya gimana ya, bakal nikahin dia atau gimana gitu, belum sempat kepikiran gitu ya, namanya juga Iseng berhadiah gitu ya. namanya masih muda gitu kan, masih muda, pacarannya juga gini, lebih ke karena dulu ketemunya seringnya di lokasi syuting juga, which is aku juga sebenarnya nggak terlalu banyak keluar dari lokasi syuting, karena waktu itu syuting udah sekitar hampir 7 tahun itu, lebih banyak waktu dihabiskan di lokasi syuting, dan kebetulan juga memang sering banget dipasangin. Aku sama Anda ini sering banget dipasangin. Jadi Mungkin ada pasangan di sinetron gitu dipasangkan ya. di sinetron gitu ya, katanya sih chemistry-nya dapet banget, makanya Oh. di judul yang berbeda-beda juga jadiin satu gitu kan mainnya. Nah di situ juga udah mulai ya, Timbul-timbul. mulai timbul-timbul gitu kan Setting perasaan. Tresno Jalaran Soko Kulino. Nah itu dia. Oh. Nah tapi yang bikin akhirnya aku yakin gitu untuk pilih Anda jadi pasangan hidup aku karena gini, sebenarnya ketika dia memutuskan untuk tahu mau mengenal Tuhan Yesus dan akhirnya dia memutuskan untuk mau menerima Yesus Kristus, di situ kan basically sebenarnya bukan dari aku karena aku nggak pernah injilin dia dan lain sebagainya, dia cari tahu sendiri dan dia juga sampai akhirnya terima Tuhan Yesus. Di situ baru aku mulai yakin. Kenapa aku yakin? Karena aku mikir gini, kalau dia bisa cinta sama Tuhan, dia pasti bisa cinta sama aku. Amin. Itu Tuhan. alasannya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Good answer. Nah, dari keluarga Vano sendiri apakah ada kepercayaan yang berbeda atau Berbeda. udah biasa, maksudnya dengan pasangan yang berbeda, atau baru Vano juga ini yang Enggak juga sih, enggak Gitu, juga. ada Sebenarnya ya? ada juga dari maksudnya dari keluarga aku, keluarga inti juga ada juga yang terima Tuhan Yesus juga ada. Jadi sebenarnya bukan kasus yang baru juga di keluarga, tapi ya karena kan aku dan Anda ini istilahnya juga public figure, Iya. ada orang kenal juga Jadi lebih gitu kan. Nah, jadi build up ya. lumayan gede gitu. Akhirnya. Kalau mau boleh tanya, Vano asli orang apa sih? Kalau Kayak bule-bule gitu ya, saudara percaya nggak sih? Ya nggak sih? Ya. Kalau aku lahirnya di Jakarta. Oh Jakarta. Enggak, Nah. aslinya? Kalau Mama, papa? mama Manado Chinese, papa Ambon Belanda. Oh Manado, pantes. Ambon Belanda, Sama kayak papa. saya loh, Manado. Oh ada keturunan Belandanya juga ya, pantes. Iya. Kalau Anda? Mama Betawi, papa Belanda asli. Oh, emang bule-bule ya, ditakdirkan pas. Anaknya pasti cakep banget nanti ya. Nah, sekarang saya mau tanya, berarti kesaksian hidup Vano itu yang membuat Anda untuk semakin mau cari ya siapa Tuhan yang disembah oleh Vano gitu Dan ya. puji Tuhan, mungkin saat aku udah kenal Tuhan, aku baru tahu kalau ternyata kan sering tuh dikasih tahu, pendeta juga sering ngomong gitu kan, kalau kita menjalankan firman Tuhan, maka orang akan melihat Yesus ada di dalam diri kita. Nah itu terjadi sama Vano apa yang aku lihat. Wah luar biasa, jadi kehidupan Vano ternyata yang bawa dampak luar biasa untuk pertumbuhan kerohaniannya Anda ya. Itu juga yang Tuhan mau untuk kita semua, bukan saja Vano lakukan ya. Nah sekarang kita mau tanya Anda, apakah ada perubahan dalam kehidupanmu setelah kamu terima Yesus sebagai Tuhan? Perubahannya sih sebenarnya banyak ya, lebih Dalam sisi karakter mungkin? iya, lebih merasakan damai sejahtera yang sesungguhnya sebenarnya sih itu. Dan kalau berdoa tuh lebih mudah, kenapa? Karena lebih ngerasa Tuhan tuh deket banget gitu. Kita bisa panggil dia Bapa juga ya. Betul. Seperti itu. Nah, sorry ini mungkin lebih sensitif gitu ya. Tapi pasti semuanya juga pada pingin tahu.
kita bukan mau bongkar luka lama, tapi kita justru pengen tahu setelah Anda terima Yesus sebagai Tuhan ya, kan tentunya kehidupan Anda berubah, tentunya keluarga juga melihat. Apakah ada perubahan juga sekarang di tengah kehidupan keluarga Anda? Melihat, maksudnya ayah ibu gitu ya, saudara-saudara sekarang ngelihat kehidupan Anda, adakah perubahan yang tadinya mungkin sangat reject gitu ya, apakah sekarang sudah bisa lebih smooth gitu loh? Iya, hubungan dengan keluarga gitu Hubungan dengan maksudnya. Sebenarnya sih mungkin dalam 1 tahun setelah menikah itu pasti memang ada kerenggangan gitu ya, kerenggangan. Tapi sebenarnya kita tetap telepon-teleponan, tanya kabar dan segala macam tetap. Tapi memang agak renggang itu memang aku bilang iya gitu. Tapi puji Tuhan, cukup 1 tahun Tuhan bikin renggang. Dan Natal kedua, karena kita menikahnya bulan Desember, jadi kita sudah merasakan Natal yang kedua buat aku pribadi. Natal kedua itu Tuhan mempertemukan aku sama keluarga aku lagi dan keluarga menerima aku. Puji Tuhan, luar biasa ya. Kita tetap percaya seperti tadi Dewi Ria bilang ya, Amin. satu Terus orang didoakan. diselamatkan, seisi rumah pasti diselamatkan. Amin. Tuhan. Amin. Terus berdoa loh saudara, jangan cuma nonton doang ya, doain teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Terus mau tanya nih Anda, banyak juga yang tadi titip pesan buat saya. Tolong dong tanyain ke Anda. Suami saya juga titip pesan sih. Cie, mana suami saya ada di sini nggak? Mau tanya, kok sekarang Anda sama Vano jarang sih ada di sinetron? Suami saya kepo sekali apakah dia nonton sinetron ya? Sampai dia harus tanya ini. Saya baru sadar. Mulai dua-duanya siapa aja? Berdua ya, ntar sambungin. Sebenarnya sih memang mungkin awal-awal beritanya jadi besar dan kayaknya seluruh Indonesia kayak juga nonton beritanya gitu kan. Memang ada beberapa pekerjaan mungkin yang di-cut, terus tapi puji Tuhan sebenarnya itu nggak berangsur lama sih sebenarnya. Mungkin 1 tahun juga mungkin ya. Dan saat itu memang tawaran tuh terus datang buat kita. Oh, jadi dugaan orang bahwa karena kalian ada kasus ini terutama Anda ya, Iya. jadi pihak produksi meng-cut itu nggak benar? Nggak benar, bahkan sampai sekarang pun kita juga masih ada kontrak gitu. Oh, soalnya kan ada stereotip yang beredar di masyarakat. Cie. Ngomongnya katanya kalau ada orang artis Kristen pindah terus jadi nggak laku. Itu benar nggak sih sebetulnya? Sebenarnya sih enggak ya kalau kita bilang. Cuma memang saya Ya, mau tanya. kalau kita berdua sih kita nggak tahu ya, kalau mungkin yang lainnya kita nggak pernah tahu, tapi sebenarnya kalau kita berdua ini untuk tawaran tuh masih tetap ada, bahkan mungkin sampai sekarang bisa dibilang masih ada tawaran juga. Terakhir kita Desember, bahkan untuk gak usah ngambil sinetron, kalau sinetron itu kan waktu syutingnya setiap hari gitu kan, setiap hari stripping dari pagi ketemu lagi sampai pagi. Ini untuk sekedar FTV aja kita nggak bisa ambil. Kenapa? Karena gini, karena puji Tuhan juga puji Tuhan juga karena sampai sekarang Tuhan masih pakai aku dan Anda ini untuk melayani Tuhan, gitu kan. Kita juga pernah ada dalam persimpangan yang berpikir gini loh, kita harus ngambil mana ya? Kita harus ambil istilahnya pekerjaan ini, kita balik lagi main sinetron, atau kita tetap melayani Tuhan. Karena kita mikirnya, kita juga sempat ada dalam pikiran gini, kalau melayani Tuhan itu kan bisa di mana aja gitu kan. Bisa juga melalui pekerjaan kita sebagai artis ini, kita juga melayani Tuhan gitu kan. Itu pembelaan diri sendiri pada saat itu. Kenapa bilang gitu? Karena memang setiap kali ada tawaran itu selalu tabrakan sama jadwal pelayanan. Jadwal pelayanan. Di situ sempat terpikir gitu, ini jangan-jangan ini juga dari Tuhan kan, ini pekerjaan ini gitu. Tapi melewati beberapa kasus, udah setelah beberapa kali kita coba, bahkan aku sendiri juga udah sempat maksain gitu, udah gak apa deh ambil sinetron dulu aja gitu kan. Tapi sempat masukin jadwal juga, karena pelayanan kan gak mungkin dibatalin gitu aja, karena ada beberapa tempat juga yang mungkin mereka sudah umumkan dan lain sebagainya, kita gak mungkin ngebatalin satu pihak gitu aja. Ternyata setelah tahu jadwal kita, rumah produksi sempat kaget gitu, wah ini kalau jadwalnya kayak gini gimana bisa main sinetron gitu kan, kalau terlalu banyak gitu, kok gak bisa juga. Aku juga sempat dimarahin gitu, sempat akhirnya
Ada rumah produksi yang juga sampai ngambek gitu sama aku ya. Tapi gini kalau kita pikir-pikir lagi, kita memang mungkin benar namanya juga manusia, kita juga butuh berkat gitu kan, kita juga butuh pekerjaan dan memang di dunia entertainment itu yang bisa dibilang sangat memberkati gitu kan, di situ berkatnya luar biasa juga. Tapi kita berdua khususnya kita belajar, carilah dahulu kerajaan Allah dan sisanya semuanya akan ditambahkan kepadamu, dan itu kita rasain bener kok. Ketika kita lakukan apa yang Tuhan senang, itu yang namanya berkat itu nggak usah dipikir-pikirin. Berkat itu ngejar kita kok justru malah. Itu yang dan maaf ya kalau kita bilang, oh kita terus cari uangnya di pelayanan gitu. Maaf saudara, kita nggak pernah, silakan cek kemana aja. Kita nggak pernah yang namanya pelayanan pasang tarif, nggak pernah. Kenapa? Karena buat kita pribadi, kalau Tuhan mau berkati kita, itu bisa di mana aja. Dan itu bukan di gereja, bukan di rumahnya Tuhan. Di rumah Tuhan itu tempat kita untuk menabur, bukan untuk menuai. Yes. Itu yang kita ngerasa, puji Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya. Jadi ternyata ikut Tuhan malah berkat yang ngejar ya kan? Waktu Vano dan Anda mendahulukan Tuhan, justru semakin diberkati ya. Amin. Buktinya Amin. tuh rumah produksi aja sampai ngambek karena jadwalnya Vano sama Anda itu luar biasa. Jadi gak benar ya kalau ikut Tuhan Yesus hidupnya jadi susah terus jadi gak ada order. Enggak, ini Vano dan Anda membuktikan waktu mereka mendahulukan kerajaan Tuhan, semua berkat itu bonus buat hidup mereka. Amin. Oke, sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan kita yang tidak pernah tinggalkan kita ya. Nah, sekarang berarti kegiatan pelayanan yang mendominasi kehidupan Anda sama Vano ya. Dalam arti kegiatan sehari-hari itu lebih banyak pelayanan. Ya pelayanan memang banyak puji Tuhan masih banyak gitu kan, puji Tuhan Laku masih keras. banyak gitu kan. Ya enggak, bukan karena laku keras, karena kita mikirnya gini, mumpung kita masih hidup gitu kan, kita masih dipakai Tuhan untuk jadi alat kesaksian Tuhan, itu kita sih seneng banget gitu kan. Mungkin ada masa-masa dalam hidup kita juga yang mungkin nantinya orang nggak ngundang kita lagi untuk bersaksi gitu, tapi mungkin bisa yang lainnya juga gitu kan, kita nggak pernah tahu. Tapi ya mumpung kita masih hidup, kita selalu berpikir mumpung kita masih hidup, kita juga mau jadi berkat buat banyak orang, sehingga melalui kita nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nah, saya sempat kepo juga nih waktu Pak Sam kemarin bilang mau suruh talk show katanya untuk Anda dengan Vano. Saya kepo juga, saya cek-cek kan di Mr. Google gitu ya, kegiatan kalian apa. Ternyata sekarang bisnis ya, benar? Ada bisnis sekuler juga yang dikerjakan. Sebenarnya puji Tuhan bisnisnya udah lumayan lama juga, terutama Anda juga bisnisnya kan sebelum kita nikah juga udah tetap jalan gitu, udah lama ya. Cuma baru-baru ini aja gitu kan jadi berita gitu. Oh. Bisnisnya udah Banyak loh bisnisnya saya lihat. Gak tahu tuh hoax apa enggak sih? Sampai 5 katanya ya. Saya sebutin nih, boleh nggak? Boleh ya? Katanya ada salon, bener ya? Ada desainer baju juga ya Anda ya sekarang ya? Puji Tuhan. Apa tuh kalau boleh tahu? Mungkin nih ibu-ibu di sini mau beli bajunya ya, memberkati Anda. Boleh Anda, silakan di sini bebas marketing. Buat ngedesain sebenarnya khusus sih, karena memang orang-orang yang kenal dan tahu aja sebenarnya. Karena memang nggak dibikin khusus terus dijual. Karena waktunya aku sekarang udah hampir nggak ada untuk ketemu orang, untuk ngedesainin terus ngukur segala macam. Cuma memang kalau ada yang mau biasanya janjian. Biasanya memang buat pernikahan sih. Oh, lebih ke ini Gaun. ya, gaun gitu ya. Terus bisnis salonnya? Salon sekarang masih ada, mama yang ngejalanin memang. Oh, berarti nggak hoax ya? Di itu salon ibunya yang jalanin. Soalnya di Instagram aku ada websitenya juga. Memang usaha aku mungkin keluarga yang memang sekarang aku dan Vano juga lagi jalanin itu rambut palsu. Oh, jualan wig. Coba sini siapa yang udah Tapi mulai botak-botak. Buat tapi bapak-bapak sebenarnya bisa kok Vano. jadi promo ya aku ya? Nggak apa-apa Nggak apa-apa, sekalian di ya. sini sekalian. Jadi sebenarnya banyak bapak yang udah botak-botak saya lihat di sini. Boleh jadi pesen wig. sebenarnya bukan rambut palsu yang dijual, mungkin yang dijual sembarang orang bisa pakai, sebenarnya enggak. Jadi kita sebenarnya custom, kita bikin khusus buat orang-orang, kebanyakan klien aku itu yang kena kesiram kayak minyak panas, terus memang rambutnya benar-benar nggak bisa tumbuh pakai
alat bantu apapun nggak bisa. Jadi kita bikinin custom sesuai ukuran kepalanya, dan rambut kita rambut asli, bisa diblow, bisa dicatok, bisa dikeriting, bisa dikasih uban, bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Orang mau ngilangin uban, ini nambahin uban ya. Kan Karena ada- bisa dikasih kutu kayaknya. Itu Soalnya jangan sampai. Soalnya aku punya opa, jadi punya klien, opa-opa, dia tetap mau ubanan gitu. Biar Jadi lebih natural sebenarnya- maksudnya, biar kata lebih Biar lebih natural. natural. Dan bisnis ini berjalan lancar semua. Berjalan ya, puji ya. Tuhan, dan puji Tuhan memang pabriknya ada di Bali. Oh, oke itu ya. Anak Tuhan luar biasa. Ikut Yesus berkatnya semakin banyak. Dahsyat Tuhan kita ya. Nah sekarang pertanyaan terakhir. Sebelumnya nanti Anda akan kesaksian pujian ya. Kita akan dengar. Anda juga mengeluarkan album rohani ya. Iya. Kayak apa, ibu-ibu bapak-bapak udah ada yang beli? Nanti di luar ada yang jual, beli ya. Nah, nanti Iya, Anda album rohani masih yang pertama. Sekarang kita lagi proses untuk bikin album rohani yang kedua, makanya minta doa dari saudara-saudara Amin, sekalian. pasti ya, nanti dukung Karena doa ya. karena kita terlalu yakin nggak ada hamba Tuhan atau anak Tuhan yang terlalu hebat, enggak, tapi kita selalu percaya doa orang benar besar kuasanya. Jadi mohon doanya buat semuanya, semuanya lancar. Ya, Anda sekarang sama Vano, sekarang kan lagi ramai ya perceraian di kalangan artis dari zaman dulu sih gitu ya. Banyak tuh, tapi sekarang lebih marak lagi karena kita baru dengar juga seorang yang kita juga bukan idolakan lah ya, seorang yang baru-baru lah beritanya ya, saya nggak usah sebut nama, itu kan cukup mengagetkan kita juga ya. Nah bagi Vano dan Anda sendiri, sebetulnya arti pernikahan itu apa sih? Kenapa, apakah memang benar-benar pernikahan itu di dalam kekristenan harus dipertahankan, atau kalau udah nyerah ya udahlah kita pisah aja? Gimana menurut Anda sama Vano? Ini sebenarnya satu pertanyaan yang bagus, yang which is kita berdua tuh sangat diberkati dari hal ini. Kenapa? Karena mungkin boleh ya sedikit cerita awal-awal kita berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus itu. Banyak orang yang bilang kalau umur pernikahan kita itu nggak akan bertahan lama. Gitu kan, mungkin di akhir tahun 2015 gitu ya, di akhir tahun 2015 kami juga pernah jadiin berita di mana judul beritanya aja gini, beberapa pasang artis ini diramalkan cerai tahun 2015, beberapa sudah terbukti. Dan di situ ada nama kami berdua gitu, sampai kita berdua bingung gitu kan, Darius ini siapa yang bikin berita kayak gini nih. Dan memang saat kami berdua juga dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, waktu itu kalau mungkin saudara ada yang sempat lihat gitu, sempat nonton, ada orang yang katanya sih orang pinter, gitu, dia Loren ngomong, udah meninggal kan? nggak tahu deh siapa, nama Malemon kah siapa, nggak ngerti. Adalah katanya orang pinter, dia ngomong di infotainment, dia tuh bilang kalau umur pernikahan kita itu hanya akan bertahan 3 bulan lamanya. Tapi ya sekali lagi kami selalu bilang puji Tuhan. Kenapa? Karena ternyata orangnya nggak pinter-pinter banget gitu. Orangnya nggak pinter-pinter banget, karena sampai dengan hari ini udah kami berdua udah memasuki tahun kelima yang puji Tuhan masih sebagai suami istri, dan kita berdua tuh terlalu yakin gitu saudara, terlalu yakin kalau mau pernikahan kita berapa lama sayang? 1000 tahun. 1000 tahun, Sampai puji maut Tuhan. memisahkan ya, bahkan sampai ya. Berarti Dan ini yang bikin kita belajar gitu. Ini yang kita belajar. Kita di waktu kita menikah gitu banyak yang bilang kayak gitu, dan justru lewat masalah-masalah ini kita jadi belajar untuk ingat kembali gitu janji-janji firman Tuhan, dan kita bersyukur kita dikasih masalah tuh di depan sebelum kita menikah, bahkan sebelum kita menikah, pas kita menikah kita kasih masalah di depan, jadi bisa jadi bahan kita untuk berkaca, untuk ingat gitu. Kalau yang dulu-dulu kita bisa lewati masalah istilahnya segede gini aja, apalagi cuma masalah-masalah kecil yang sekarang-sekarang gitu kan. Dan untuk yang masalah perceraian itu kami jadi belajar untuk ingat janji firman Tuhan, dan kami tahu kalau ketika kami berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tuh nggak bisa diceraikan oleh manusia, nggak bisa diceraikan oleh manusia. Itu yang selalu kami pegang. Kenapa kami bilang kami harus pegang janji firman Tuhan? Karena memang kita punya otoritas kok di dalam sebagai anak-anak Tuhan gitu. Kalau yang kita ikat di bumi itu terikat di sorga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Jadi itu sih yang sebenarnya selalu jadi pegangan kita.
mungkin nggak terlalu banyak tips atau apa, tapi ya selalu ingat janji firman Tuhan itu aja, itu yang selalu kuatin kita kok gitu. Dan ya gitulah pokoknya. Jadi tips dari Vano dan Anda, pernikahan itu adalah selalu ingat janji Tuhan. Tips Iya. pernikahan bahagia adalah selalu ingat janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Amin, Dan amin, kita amin. percaya pernikahan itu bukan cuma sekedar cinta saja, Iya. ya kan? Tapi lebih daripada komitmen. Ya cinta bisa hilang loh, bener kan? Cinta bisa hilang. Kenapa? Oh mau nambahin, Anda mau nambahin? Boleh, boleh nambahin. Itu udah dijawab tadi. Itu kan dari saya. Ini Komitmennya udah dijawab tadi. Komitmen, betul ya. Aku, Karena anak Tuhan kan, kita anak Tuhan harus ngerti pernikahan itu bukan cuma sekedar cinta. Tapi ada komitmen di dalamnya. Dan komitmennya itu bukan cuma kepada pasangan kita kan. Tapi kepada Tuhan juga ya. Jadi cinta itu bisa hilang. Tapi komitmen kita sama Tuhan itu gak pernah bisa hilang di mata Tuhan. Ya, saya ada bagus banget waktu itu. Setuju gak nih kalau Bapak Ibu? Cinta dengan kasih itu berbeda. Ya, cinta bisa hilang, tapi kasih tidak pernah berkesudahan, itu kata firman. Jadi bukan saja mencintai pasangan kita, tapi kasihilah pasangan kita seperti Yesus mengasihi kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya rasa pertanyaan dari kami sudah selesai dan sekarang kita mau mempersilakan, mau dengar suara merdunya Anda. Mungkin Vano juga ya, duet ya. Mau dengar suara merdunya Vano dan Anda, kita beri tepuk tangan, aplaus yang meriah. Terima kasih.